Maka dalam jana pertama, definisi yang diberikan oleh Sang Buddha jelas sekali. Adalah Vivi cewa gamehi, vivi ca aku salehi damehi. Artinya seseorang terbebas dari berbagai macam kesenangan indera dan terbebas dari berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Aku saladama. Dan orang demikian pun, karena batinnya terbebas dari pikiran-pikiran yang buruk tersebut, maka muncullah kegiuran. Nah, piti, kegiuran, dan juga suka, kebahagiaan itu muncul bukan karena sesuatu yang lain. Itu muncul karena apa? Pikiran terbebas dari 5 rintangan batin. Ketika 5 rintangan batin itu lenyap, maka kegiuran, piti, dan juga kebahagiaan suka itu akan muncul. Muncul karena viveka. Viveka artinya lengang atau bebas. Bebas dari apa? Bebas dari 5 rintangan batin. Dan itu terjadi karena apa? Pikirannya itu diisi dengan nilai-nilai luhur. Vitaka wicara yang muncul pada jana pertama itu karena apa? Muncul dari seseorang itu memiliki pikiran yang luhur. Nah, Sang Buddha menyampaikan, ini juga penting. Dalam jana pertama, untuk mencapai jana pertama, pikiran yang luhur yang harus dimunculkan di sana adalah nekama sangkapa, avya pada sangkapa, dan avihingsa sangkapa. Nah, nekama sangkapa adalah pikiran-pikiran yang berkenaan dengan meninggalkan kesenangan indrawi, yang menjadi lawan dari kama sangkapa, pikiran-pikiran berkenaan dengan kesenangan indrawi. Maka orang yang mengarahkan batinnya untuk mencapai batin yang luhur, mencapai jana, pikirannya itu akan selalu diarahkan untuk bagaimana tidak melekat, tidak terlena, tidak terseret oleh berbagai macam kesenangan indrawi. Nah, tetapi kalau kemudian batin kita masih dibiarkan untuk terseret, terlena di dalam kesenangan indrawi, memang ini akan sulit dan menyulitkan, akan merintangi di dalam seseorang untuk mencapai batin yang lebih luhur. Dan juga seseorang harus selalu mengembangkan avya pada sangkapa, adalah pikiran yang bebas dari kebencian, itu dikembangkan. Nah, orang demikian memungkinkan untuk kemudian membawa batinnya untuk mencapai pencapaian jana. Tapi kalau kemudian kehidupannya sehari-hari kemudian dibiarkan untuk mudah tersinggung misalnya, mudah marah-marah, mudah tidak suka dengan yang lainnya, nah itu juga menjadi rintangan. Dan mustahil dengan pikiran demikian pencapaian jana itu akan diperoleh. Dan bahkan yang ketiga, avihingsa vitaka, atau pikiran-pikiran yang terbebas dari keinginan untuk menyakiti yang lain, untuk melukai yang lain. Artinya orang demikian penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang, baru kemudian akan membawa batinnya kepada pencapaian jana. Nah, oleh sebab itu, di sini, di dalam pencapaian jana, piti suka, kegiuran dan kebahagiaan muncul karena viveka, terbebas dari pikiran-pikiran yang buruk. Nah, baru kemudian ketika orang mencapai jana pertama, dan dia, ini dijelaskan dengan panjang kali lebar dalam Visuddhimagga. Nah, kalau kemudian seseorang ingin mencapai jana yang lebih tinggi, maka dia harus betul-betul menguasai jana pertama ini. Dikuasai sedemikian rupa yang disebut sebagai wasi atau keterampilan, artinya orang demikian sudah betul-betul paham apa itu jana pertama dengan berbagai macam karakteristiknya, paham dan mudah untuk keluar masuk, baru kemudian ia mencoba untuk yaitu mencapai jana kedua.